Diharapkan pada pembelajaran hari ini, kita dapat memperoleh tujuannya. Pertama, kalian dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Nah, bagaimana pentingnya interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Penting sekali, karena ada dua alasan. Yang pertama, alam merupakan sumber segala kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita harus dapat beradaptasi dan bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan bijaksana. Kemudian dua, lingkungan sosial juga tidak kalah penting, karena kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan keterampilan atau kemampuan orang lain. Contohnya, kita jika bekerja sebagai petani, tentunya kita butuh untuk sebuah pasokan bibit kan. Nah, bibit itu didapatkan dari mana? Nah, dari orang lain. Jika kita mengolahnya sendiri akan lebih sulit, dan kehidupan kan tidak diukur dari itunya saja. Kemudian, dengan memiliki keterampilan sosial, kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Nah, untuk mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan sosialnya, bacalah teks berikut. Teks mengenal wortel. Baiklah, apakah ada yang bersedia untuk membacakan teks mengenal wortel? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, setelah kalian mencermati bacaan tersebut, identifikasikan hal berikut. Pertama, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya pada teks tersebut. Yang kedua, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya pada teks tersebut. Yang ketiga, buatlah sebuah laporan dengan menjawab soal berikut. 1. Judul laporan. 2. Siapa saja yang terdapat pada teks tersebut. 3. Bagaimana manfaat wortel bagi kehidupan sehari-hari manusia. Dan 4. Kesimpulan. Di sini kan Pak Gede Swardana adalah salah satu petani wortel. Saat menanam wortel, tentunya Pak Gede Swardana harus menyesuaikan dengan musim. Jika musim panas, wortelnya harus diperlakukan seperti apa? Disiram lebih banyak, dirawat dengan hati-hati. Jika musim penghujan juga kayak gimana? Siramnya cukup sedikit saja, seperti itu. Kemudian, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya pada teks tersebut? Nah, Pak Gadis Wardana kan ini seorang petani. Dia tentunya menjual wortelnya kepada distributor. Nah, selain dia berhubungan dengan distributor yang ngejual lagi ke masyarakat sekitar, nah dia juga berhubungan dengan pemasok. Nah, membeli bibit. Tiga, silakan kalian buat ya di tugas kalian. Nanti dibuat di buku tulis, kalian kumpulkan ke Bapak ya. Apakah kalian bisa melihat ini gambar apa? Gambar sebuah lidi. Sebuah masih kurang tepat. Yang tepat adalah satu sapu lidi. Ini menandakan banyak menjadikan kokoh. Nah, teks darinya, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari iklan dalam meningkatkan kepercayaan untuk bersatu. Nah, gambar yang kedua, kedamaian ada. Ketika kita mau menerima perbedaan, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, yang ini sama. Kita harus saling menghargai, walaupun ada perbedaan di antara kita. Ada yang pakai kacamata, tidak apa-apa, kita harus menghargainya. Ada yang asalnya dari Cina, kita harus menghargainya dan menghormatinya. Nah, ini kan merupakan salah satu contoh iklan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui hal-hal penting dari iklan tersebut? Nah, bagaimana kalimat iklan yang terdapat di gambar masing-masing? Nah, gambarnya diperhatikan, tulisannya kalimatnya bagaimana.
Kemudian, bagaimana kemenarikan dari masing-masing gambar di iklan tersebut? Menarik enggak kalau misalnya gambar seperti ini dibandingkan dengan yang bawahnya? Kemudian, sebutkan kata-kata kunci yang terdapat dari gambar tersebut. Yang atas kata kuncinya, mari bersatu untuk maju. Yang bawah kata kuncinya, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kemudian, apakah kalimat iklan tersebut sudah bersifat kalimat persuasif atau kalimat ajakan? Benar sekali, sudah. Karena ini, mari bersatu untuk maju. Mari, menandakan untuk mengajak. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Ada yang ingin dipertanyakan? Selanjutnya, silakan lihat teks berikut. Adat istiadat suku Sasak Belangan. Siapa yang mau baca? Ayo, jangan takut ya. Nggak ada yang gigit. Nah, menarik banget bukan budaya yang ada di suku Sasak? Nah, silakan kalian baca cerita tersebut, kemudian kerjakan tugas berikut. 1. Tuliskan budaya atau adat istiadat yang terdapat di rumahmu atau di lingkungan sekitarmu, minimal 5 kalimat. Dibuat dalam kalimat ya, kemudian bacakan tulisan tersebut di depan teman-temanmu. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian paham dari pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah membuat sebuah soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan ya. Ditulis nama, kemudian nomor absen. Dijawab cukup memilih satu aja, diklik. Nah, seperti itu. Nanti berikutnya, silakan kalian kerjakan dan terakhir dikumpulkan pada nanti sore ya. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? 1. Kita harus bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial kita dan bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 2. Terdapat banyak perbedaan dalam adat istiadat yang ada di sekitar. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Tentunya kita belajar sesuatu tentang pesan moral hari ini ya. Apa pesan moral yang kita dapat dari hari ini? Kita harus menghargai orang lain, harus bisa bersyukur terhadap perbedaan, saling toleransi, saling menghargai. Kita juga selain itu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat. Assalamualaikum.